Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tes Wibu Game. Kemarin kita udah tes Zone Zero di ROG Phone 9 FE dan sekarang kita bakal tes Wuthering Wave. Kemarin Zone Zero sangat memuaskan banget ya. Pretty much the best phone untuk Zone Zero yang pernah gue tes selama gue ngetes Zone Zero di channel ini. Jadi penasaran gimana Wuthering Wave? So, sebelum kita masuk, gue udah install Scene 8 juga. Buat yang nanya pakai aplikasi overlay-nya apa, juga gue pakai Scene 8 8 plus Shizuku. Kalian bisa install Shizuku di Play Store, dan kalian bisa install Scene 8-nya di internet, di Google ya, bisa nyari. Cuma careful aja, karena kadang suka ada virus. Mendingan harus hati-hati aja ya untuk Scene 8. Kita langsung aja masuk ke Wuthering Wave-nya. Gue siapin dulu untuk si timernya. Dan ini udah langsung ya, dia otomatis si Asus ngedetek kalau ini game dan dia langsung nyalain X mode-nya, itu mode paling kenceng ya si ROG Phone 9 FE ini. So, kita zoom in dikit aja. Biar kelihatan dikit juga ini si timernya, taruh pojok. Dan seperti biasa tadi gue udah taruh kita main apa aja, gue penasaran sih. Karena memang dibanding sama iQOO Neo 10 sama Poco F7, Wuthering Wave di sini settingannya nggak sekomplit mereka berdua. Di sini nggak ada resolusi nggak ada resolusi ultra high, maksimum hanya di high. Jadi ya, mungkin nggak bener-bener apples to apples, tapi kita lihat aja gimana ya. Karena walaupun ini nggak ultra high sih, gue kayaknya masih jauh lebih prefer ini daripada both Poco F7 dan iQOO Neo 10. Dibanding sama iQOO Neo 10 terutama, ini harganya nggak beda jauh dan lebih bagus menurut gue. Emang bargain banget sih ini, gila. So, seperti biasa kita lihat untuk settingan yang gue pakai. Semua gue di rata kanan, tapi ya seperti kita lihat ini nih, resolusi nggak bisa sayangnya. Tapi ya, sisanya semua rata kanan, kecuali shadow. Di semua HP shadow gue selalu di high-end, karena ultra high agak sedikit waste of performance. Sisanya full rata kanan, dan seperti biasa, untuk color gue di settingan seperti ini, karena menurut gue itu colornya paling bagus. Kita mulai tes sekarang, boom. Kita mulai di baterainya tadi 75%. Temperatur di 32 itu ya, jadi ya cukup cepat dinginnya juga. Kalau misal kita mau coba gacha, animasinya seperti apa buatnya penasaran, gue mau gacha Cantarella sekali aja, semoga nggak dapet, karena gue lagi nabung buat Augusta dan Yuno. Oke, good. Animasi smooth, no problem, nggak ada masalah. Untuk masalah optimisasi sih harusnya Wuthering Wave lebih baik daripada Zone Zero, tapi kemarin aja Zone Zero optimisasinya walaupun banyak stutter, tapi di HP ini stutternya nggak banyak dan overall smooth banget loh. Sangat konsisten FPS. Jadi kalau di Zone Zero sebagus itu, gue bakal expect di sini even better harusnya ya. Jadi seperti biasa kita ke Safety Mode. Itu udah hal yang sangat wajar kalau kita ngetes, kita khas channel ini. Safety Mode, coba muter-muter dikit, nanti kita bakal ngebunuh si bocil yang pengen jadi gladiator. Fuck that kid. Tapi ya, nah ini bocah sialan. Oke. Gue nggak bakal bunuh, gue sabar. Tapi ya, kita taruh sini deh, kita taruh dikit dulu, sorry. Gue taruh sini ya, baterainya, dan FPS di situ aja udah kelihatan ya mungkin ya, kelihatan nggak? Atau taruh atas sini biar kelihatan. Atas itu kayaknya lebih kelihatan ya. Oke, so, kita langsung aja coba muter-muter di safety mode. Smooth sih, gue bisa bilang. This is pretty smooth. Gue gedein dikit ya brightness-nya, kayaknya agak gelap. Nah, tapi gak mau terlalu terang juga biar gak overexpose. Dan FPS 59 pretty much 60 kalau misalnya kita mau coba terbang nih. Terbang biasa turun FPS di sini. Wow, smooth banget, masih 60. Jadi ya, kalau ini dibanding sama iPad Pro M1 atau kayak iPad mini, ini yang pasti lebih baik ya. Oh, sempat turun tadi pas kita 51 tapi langsung naik lagi. Itu gara-gara banyak yang nge-spawn kayaknya ya, makanya seperti itu. Oke. Safety mode, stable, no problem. Kita udah 2 menit inside the game dan temperatur udah naik 2 Celsius, 3 Celsius tuh bisa kita lihat ya. But it's fine, wajar untuk HP gaming karena kan ini benar-benar push to the limit. Map, smooth banget ya, 60 FPS. Kita coba TP ke yang luar, kita coba tes safety mode luar, karena biasanya kalau di Android kan agak kurang optimize. Jadi kalau misal kita ke terbang ke area yang nanti di bawah tuh yang ada boosting lari, itu biasanya agak sedikit FPS agak sedikit turun gitu, agak sedikit stutter. Tapi ya, masih 60. Coba, kita masih awal lagi nih, kalian punya prediksi nggak? Kalau prediksi gue sih, kata gue ini HP bakal pretty much kayak Zone Zero atau even better performance-nya main Wuthering Wave. Jadi kayak, apa ya, konsisten 60 loh. Kayak 90% lah konsisten 60. Menurut gue gitu sih, karena terbang aja ya, 55, 56, that's super smooth. Super smooth.
Dan memang bisa dibilang ya Poco F7 juga kayak gini, iQOO Neo 10 juga kayak gini. Cuma ada hal lain yang menurut gue lebih bagus, kayak speaker. Di Poco F7 lebih bagus di sini speaker jauh. Dan dibanding sama iQOO Neo 10, night and day. iQOO Neo 10 speakernya jelek banget ya. Kalau ngetek 55 turunnya cuma dikit banget, biasanya jatuh banget ya HP kalau kayak si kartet yang attack kayak gitu, tapi turunnya dikit. Tapi ya tadi yang gue bilang ada aspek lain yang lebih bagus, seperti ini lebih komplit untuk masalah gaming, lebih true gaming device. Layarnya menurut gue lebih bagus, speaker lebih bagus dari mereka berdua, terutama dibanding sama iQOO Neo 10, sampah banget. Charger dia ada 2 ya. Dan yang paling penting yang langsung gue milih ini jauh daripada mereka berdua, masih ada headphone jack. Dia masih pakai otak ya, jadi masih ada headphone jack gitu. Karena kalau yang kalian kompetitif, seberapa milisecond itu penting. Dan kalau pakai TWS, mau sebagus apapun TWS nggak bakal tetap seresponsif. Wired. Anyway, kita langsung coba Whimpering Waves ya. Ini yang gue penasaran banget. Tadi kita muter-muter sekitar 4 menit. HP-nya memang distribusi panasnya cukup bagus, kayak menyeluruh gitu, nggak cuma satu sisi. Sekarang udah agak sedikit anget. Temperatur ada di 37. Dan untuk masalah ini sendiri ya, temperatur yang kalau misalnya di surface gini 39-an, 40-an. Ya, seperti itu. Kita langsung aja mulai. Dan kita Infinity Torrent seperti biasa, langsung aja kita gas. Dan seperti biasa, Whimpering Waves kita bakal gedein volumenya, dan gue nggak bakal ngomong biar kalian bisa dengar speakernya, karena ini kalian bener. Banyak yang bilang, bang, speaker ROG bagus banget, coba deh. Dan benar, untuk harganya apalagi bagus banget. Malah dibanding sama S24 Ultra, gue lebih suka ini. Anyway, let's go. Udah tengah, let's go. Oke, let's go. Kepencet. Tolol. Otak gue ngapain coba? There you go. Holy shit, guys. Bagus banget ini ya performance-nya. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya, kalau misalnya Whimpering Waves kita pakai combo 3 orang sialan ini, Prolova, Cantarella sama si Storekeeper, biasanya ini berat banget loh.
Gak semua HP bisa, even iPad Pro M1 aja pakai M1 ya. Itu kalau main di sini FPS sampai kayak 20 gitu, sampai 20-an apa yang nge-lag, kadang stutter gitu ya. Kayak susah banget HP yang bisa kuat kayak gini. Dan gue juga jamin kalau misalnya ada iQOO Neo 10 sama Poco F7, iQOO Neo 10 bakal struggling parah, Poco F7 bakal agak struggling mungkin di 30 FPS-an. Ini HP stabil banget, cok. Prolova ini berat banget ultinya karena banyak efek ya. Prolova di atas, ada si EKT-nya, Katarella jadi air, ada si Cosmic Bulletannya si Shorekeeper, jadi kupu-kupu, so much shit going on gitu ya, ditambah lagi Whimpering Waves. Dan di HP ini bisa nge-handle dengan baik. Tadi gue sempat ngeliat dia dip sedikit ke 46 FPS, tapi ya maksimal ke 46-45 dipnya, habis itu langsung naik lagi ke 60 atau 55 FPS-an. Ini sih bagus banget guys, di atas ekspektasi. Gue kira bakal 40-an stabil gitu ya di Whimpering Waves Prolova karena berat, tapi ternyata jarang 40-nya, lebih stabil ke 50-an, 60 malah tadi ya, banyak 55, 56. So that's good. Dan speakernya kalian bisa dengar sendiri ya, imersif banget, sound stage-nya luas, detail, bassy, enak lah. Untuk HP bagus. Di harganya sih ini oke banget performanya guys, gak bisa bilang. Dan gak cepet panas juga main kayak gitu. Kalau Poco F7 tadi kita Whimpering Waves kayaknya udah wow, sakit di tangan. Lanjut kita Cartetia Spam Ult. Oh, sempat ke 31 tuh. Tapi ya, cuma small dip doang. Cinematic ending. There you go. Juga nggak ada masalah. Di ini udah phase 2 tadi kita pakai ini bagus juga ya. Overall performanya oke banget untuk Whimpering Waves. Tadi ada sedikit dip pas di Prolova di sekitar 46 FPS, dan di sini ada tadi sedikit dip awal, hanya awal aja, hanya sekali doang gue lihat, kayak dip ke 30. Habis itu ya seperti biasa kayak karena 46, tapi itu hanya jarang naik lagi langsung ke 60. But most of the time lebih ke 55-60 FPS-an. Itu udah bagus banget menurut gue ya. Dan ini menurut gue dari semua HP yang pernah gue tes untuk Wuthering Wave, ini paling bagus untuk Whimpering Waves. Dan yang pastinya kalau misal bagus di Whimpering Waves, harusnya di yang lain juga oke ya. Jadi gue penasaran gimana kalau misal kita main hologram. Ini kayaknya HP pertama yang gue bisa confident bilang main hologram di max setting juga nggak apa-apa. Tapi sekarang kita udah main sekitar 12 menit.
baterai dia turun dari 75 jadi 68, jadi turun 7%. Dan untuk temperatur sendiri, kalau di sini tulisannya dia ada di 43 ya. Kalau misalnya kita coba scan, aslinya di tangan ini 44-45an. Oke, memang panas dan panasnya kayak di Poco gitu. Yes, bakal bisa merusak baterai. Gue lebih rekomen kalau bisa main lebih lama, pakai cooler aja, kayak aero coolernya ROG itu pasti bakal lebih penting. Dan kalian bisa coloknya dari sini juga ya, karena ada port, bisa pakai headphone juga. Mantap lah, komplit kayak true gaming. Jadi ya, seperti itu. Sama juga kalau Poco juga, kalian punya Poco F7, itu HP masih bagus banget ya, karena masih lebih murah dari ini juga. Jadi, kalau untuk Poco juga, gue tetap rekomen Poco, karena itu HP lebih cepat panas dan lebih gak tahu diri panasnya. Harus pakai cooler kalau misalkan main lebih lama dari 10 menit. Itu sih menurut gue. Next, kita langsung coba aja yang lain. Tapi ya kalau misalkan kalian ingin lebih awet performance-nya, ya kalian bisa main itu aja kan. Di settingan low gitu, biar gak cepet panas. Tapi gue sih suka ngeliat visual bagus ya, jadi mendingan rata kanan aja gitu. Anyway, kita coba lawan. Ini gue pengen to the max juga, apakah kuat. Jadi gue nggak bakal pakai si Kartetia, gue bakal coba pakai Prolova karena kan lumayan berat juga Prolova ya. Kita seperti biasa bakal lawan yang gampang aja, gak usah yang susah, karena gue cupu banget main HP, main apa ya, hologram di HP tuh agak susah. Kita lawan Velocity of No Return aja, langsung gas. Tolol, apa itu? Ketololan gue. What? No. There you go. Kantarella mati. Rip Visalia guys. Au. Oh. Wait. Woi, stop. Woi. Kapan selesainya nih? What the fuck? Calm down, bro. Wait, kemana? What the fuck? Bro is gone. Oh. Just die. Panik. There you go. Ya nggak susah sih ini ya. Tadi gue mati sedikit, Kantarella sedikit blunder banget ya. So, seperti gue expect, yes. Ini HP biasanya kalau kita udah di fase ini gitu ya, mau ngetes HP apapun, dia udah mulai struggle main hologram karena udah mulai trauma throttling. Ini walaupun udah mulai panas HP-nya, tapi gue nggak ngerasa ada trauma throttling. Ngingetin gue banget sama Poco F7, tapi yang bikin beda
Ini enak banget. Yes, Poco F7 juga enak ya rata kanan main hologram, tapi ini nggak tahu kenapa lebih enak, mungkin lebih responsif, mungkin lebih stable frame time-nya, I don't know, tapi it's good. Jadi kalau misalnya kalian ingin rata kanan main hologram, go ahead. FPS-nya stabil, tadi gue lihat lebih stabil daripada Whispering Waves. Turun tadi dip mungkin ke 50-53, tapi segitu maksimal, jadi itu masih sangat playable banget ya. Jadi masih enak gitu. Masih no problem. So ya, overall hologram perfect. Whispering Waves juga tadi perfect. Ini kayaknya bakal 100% enak banget ya. So, kita bakal terakhir ke Lorelei. Apakah Lorelei bakal menjadi yang bikin HP ini agak ngedip makin buruk? Karena kita lihat ngedip paling parah ini di 31 FPS di Whispering Waves. Itu juga hanya sekali ya. Nggak kayak 46 FPS yang beberapa kali, tapi tetap stable di 50-60an. Kita lihat. Di sini, 52. Looking good. Kita lihat gimana nih nanti kalau ke depan. Karena kita harus duduk di kursi Virgil dulu ya, biar nge-passing time. Yap. Sit down. Sitter down. 15 menit kita main. Yap, I patiently wait. There you go. Gas. Kita lihat bagaimana. So, oke. 51, cool. iframe ult. Oh, apa ini? Ada bubble. Kepencet ultinya. Ya, this is just very smooth. Dodging masih responsif, 46, tadi kita lihat tuh FPS 42. Oke, kayaknya tetap paling ya. Good. Mungkin ini ya, tadi sempat turun ke 42, tapi tetap nggak slow tadi seperti 31, tapi itu kayaknya lebih dari game-nya ya tadi. Jadi ya, tetap paling low di sini kayak 42 versus 46 tadi kita Whispering Waves, tapi overall hanya beberapa detik tadi cuma millisecond turunnya, habis itu langsung dia stabil lagi. Even di sini pun lihat banyak efek gini, 59-60 FPS masih stabil. That's fucking amazing actually. Untuk baterai kita di 64%, jadi turun 11% ya, dan 20 menit main, temperatur di berapa itu? 45. Jadi ya udah panas, udah kayak Poco F7 panasnya, cuma nggak secepat Poco kayaknya ya. Dan kalau di belakang udah sampai 47 nih. Jadi lebih nge-push ya daripada Zone Zero. Kita langsung balik ke Septimon aja, kita cek bagaimana untuk Septimon. Kita lihat, kita cek yang di luar dulu, habis itu kita masuk ke dalam ya. Loading, kita lihat. Cepet banget sih UFS 4.0, instan. Malah kadang ini loading di HP lebih cepat daripada di PC loh. So let's go. Mungkin video ini bakal bikin kalian, wow bang, kok kayaknya kayak nge-glaze banget ROG Phone. Karena memang untuk harganya ini worth it banget ya. Memang pas rilis agak kurang worth it, karena kan ini versi FE-nya di harga 10 juta. Tapi sekarang ini 6 juta, competing itu sama iQOO Neo 10, sama ya kinda sama Poco F7 gitu. Gue sih mending nambah juta beli ini kalau daripada Poco F7, dan daripada iQOO Neo 10, mending inilah jauh. Performance gak beda jauh ya, di luar bisa kita lihat nih. This is just really good performance guys. Dan yang pastinya ini actual gaming phone, dan kelemahan dari HP ini sih yang gue rasa yang paling besar hanya dari softwarenya aja ya. iQOO yang pastinya bakal disupport lebih lama, Poco juga bakal lebih lama dibanding sama ini Asus ya. Kalian udah tahu Asus gimana supportnya, hanya 2 tahun, jadi ini hanya bisa sampai Android 17 aja. Agak menyayangkan, tapi ya itu aja sih kelemahannya gue bisa cari. Ada headphone jack aja udah positif menurut gue. Kalau aja bisa bunuh NPC guys, honestly. 55-56 jadi ya, gue sih nggak ngerasa ada terma throttling. Gue sih nggak ngerasa ya, ini masih smooth banget. Kalau misalnya kita sebelum terbang ke sini untuk konklusinya, ke tempat Yuno dan Augusta ya, di atas ya kalau nggak salah mereka duduknya ya. Di sini nih. Nah. Ya. Bagus, gak ada masalah, dan kita langsung aja ke konklusinya. Ini udah lama, udah berapa nih? Udah 24 menit. Jadi kita main selama 22 menit ya. Dan selama itu bagaimana untuk performance-nya sendiri? It's good. Jadi
Untuk rating, sama kayak Zero Zone Zero, gue kasih 10 dari 10. Kalau bisa sih gue kasih 11 dari 10 ya. Kelamaannya gue rasa memang ini HP bakal panas kalau misalnya main lama. Yang artinya harus butuh cooler. Tapi ini bukan, apa ya, gue nggak bakal kasih sebagai kelemahan karena memang susah ya. HP zaman sekarang makin powerful. Dan chipsetnya makin panas, game juga makin berat. Jadi memang susah untuk nge-maintain tanpa pakai fan cooling gitu. Jadi gue sih nggak bakal komplain terlalu banyak, nggak bakal taruh di minus, jadi masih 10 dari 10. Dan untuk main Wuthering Wave ini absolutely flawless ya di semua sisi. Mau kita Whimpering Waves, mau kita exploring, flying, terus kita mau main hologram pun, biasanya hologram gue nggak rekomen di high setting, ini hologram high setting, go ahead lah. Enak banget juga. Yang gue suka juga ini responsif banget layarnya, jadi bagus. Dan speakernya ini benar-benar amazing banget, bikin jadi imersif gitu. Kalau misalkan lagi sendiri, crank up that speaker, kerasa banget imersif. Jadi ya, di harga lanjutan ini memang menurut gue sih bisa jadi HP gaming paling worth it di tahun 2025. Again, gue nggak tahu akhir tahun bakal ada HP baru atau mungkin ada HP gaming baru, gue nggak bakal tahu ya. Tapi untuk sekarang ini menurut gue paling bagus di harga 6 jutaan. Dan kalau misalkan bisa nambah dikit lah ya dari Poco F7, bisa beli ini, gue sih mending beli ini. Karena nggak apa-apa lah software lama, sisanya ini lebih bagus soalnya gitu dibanding mereka berdua. So, cuma segitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu besok untuk full review-nya. Goodbye.